Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda dengan NIM 200112601011, berasal dari Program Studi Administrasi Publik 2020 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau menjawab soal dari mata kuliah Hukum Administrasi Negara kelas C yang dosen pengampunya Bapak Zulkarnaini SOS MSI. Kita masuk soal yang pertama. Apa yang Anda pahami tentang hukum administrasi negara? Hukum administrasi negara berasal dari bahasa Inggris yaitu administrative law. Adalah sebuah cabang dari ilmu hukum yang mempelajari mengenai tindakan-tindakan dalam menyelenggarakan sebuah negara. Hukum ini juga dikenal sebagai hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintah. Hukum administrasi negara adalah bagian dari hukum publik dan diturunkan dari hukum tata negara. Ia mengatur tindakan, kegiatan, dan keputusan yang dilakukan dan diambil oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam menjalankan roda negara sehari-hari. Hukum administrasi negara berkembang sejak awal abad ke-20. Seiring dengan beralihnya peran negara dari penjaga malam menjadi negara kesejahteraan yang diatur oleh banyak lembaga dengan kewenangan masing-masing. Di Indonesia, hukum administrasi negara diuji dan dilaksanakan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara. Kita masuk soal yang kedua. Salah satu prinsip dasar hukum administrasi negara atau HAN adalah sebagai alat pemerintah untuk mengatur dan melayani segala kepentingan masyarakat. Uraikan maksudnya. Dalam hal ini, setidaknya hukum administrasi negara adalah bertindak sebagai aturan dan hak istimewa yang diberikan pemerintah. Untuk aturan sendiri, pemerintah pastinya memiliki beberapa hukum yang mengikat masyarakat agar tak melanggar aturan. Sedangkan untuk hak istimewa di sini, masyarakat diberikan pelayanan yang terbaik dalam konteks perlindungan hukum. Karena hukum administrasi negara mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara dan juga administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam negara hukum seperti Indonesia, maka kehadiran hukum administrasi negara menjadi penting karena segala tindakan yang diambil oleh pemerintah harus berdasarkan pada hukum. Jenis-jenis pelayanan publik yang bisa dirasakan oleh pemerintah yaitu pelayanan administratif, pelayanan barang, pelayanan jasa, dan pelayanan regulatif. Kita masuk soal yang ketiga. Uraikan secara ringkas inti dari materi tugas kelompok yang sudah Anda presentasikan masing-masing sewaktu proses perkuliahan. Materi kelompok saya yaitu sengketa hukum administrasi negara atau tata usaha negara. Yang pertama, pengertian. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara, administrasi negara antara orang atau badan hukum, perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, pejabat administrasi negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara termasuk kepegawaian, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ciri-ciri sengketa hukum administrasi negara. Yang pertama, para pihak yang bersengketa. Yang kedua, diselesaikan di pengadilan tata usaha negara. Yang ketiga, dengan mengajukan gugatan tertulis. Yang keempat, terdapat tenggang waktu mengajukan gugatan. Yang kelima, asas praduga tak bersalah. Yang keenam, peradilan in absentia. Kemudian, ruang lingkup sengketa hukum administrasi negara. Yang pertama ada objek sengketa tata usaha negara. Yang kedua, sengketa subjek sengketa tata usaha negara, yaitu ada pihak penggugat dan tergugat. Yang ketiga, dasar gugatan tata usaha negara. Yang keempat, tujuan gugatan sengketa tata usaha negara. Dan yang kelima, peradilan tata usaha negara. Kemudian ada lembaga yang berwenang.
Keberadaan Pengadilan Administrasi Negara atau PTUN di berbagai negara modern, terutama negara-negara yang menganut paham welfare state atau negara kesejahteraan, merupakan suatu tonggak yang menjadi tumpuan harapan masyarakat atau negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh perbuatan hukum pejabat publik. Ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.